Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 15 akan mempresentasikan untuk UAS Sistem Embedded semester 7. Di sini saya membawakan pembuatan alat prototipe sistem pemadam kebakaran berbasis PLC. Ya, saya di sini kelompok 15 beranggotakan saya sendiri Membrianto dengan NIM 2211181085 dan Fahri Alfisar dengan NIM 2211181036. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Pertama, kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan telah mendorong manusia untuk mengatasi berbagai macam masalah seperti dalam permasalahan kebakaran. Kebakaran merupakan suatu kejadian yang merugikan semua makhluk hidup, khususnya pada manusia, dan bisa terjadi merenggut korban jiwa. Banyaknya terjadi kebakaran bisa terjadi kebocoran gas, korsleting listrik, ataupun kelalaian manusia itu sendiri. Lalu untuk poin yang kedua, banyaknya kerugian dan menimbulkan korban jiwa karena kebakaran disebabkan terlambatnya kedatangan unit pemadam kebakaran ke tempat lokasi yang jarak antara tempat dinas unit pemadam kebakaran dengan lokasi kebakaran menempuh jarak yang jauh dan menunggu berjam-jam untuk bisa sampai ke tempat lokasi kebakaran. Dalam hal ini, pemerintah masih kesulitan dalam mencegah maupun menangani kebakaran. Untuk poin yang ketiga, ada solusi. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan peringatan dini kepada yang bersangkutan ketika terjadi suatu kebakaran sehingga kerugian yang ditimbulkan bisa diminimalisir dan bisa ditambahkan sebuah alat penanganan kebakaran berupa penyemprot air untuk memperlambat api membesar. Sistem yang dimaksud di atas adalah sistem pemadam kebakaran, diantaranya menggunakan sensor suhu dan sensor asap yang akan dikontrol otomatis oleh PLC secara jarak jauh. Nah, secara umum, sistem ini digunakan dunia industri dan rumah-rumah ataupun gedung-gedung bertingkat. Nah, lalu selanjutnya untuk tujuan pembuatan prototipe ini yaitu berdasarkan latar belakang dan pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, memperlambat api semakin besar. Yang kedua, mengurangi angka kerugian sumber daya manusia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peringatan jika terjadinya kebakaran. Nah, yang ketiga, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, alat ini ditinjau dari jurnal yang dipublikasikan oleh Rika Sri Rizky pada tahun 2017. Yang mana seperti ini. Jadi, suatu sistem yang berbasis PLC untuk digunakan sebagai pendeteksi dan pemadam api otomatis. Jadi PLC sebagai pengendali pada sistem tersebut. Nah, jadi sistem ini terdiri dari sensor asap, alarm, motor pompa, dan sprinkler. Sensor tersebut akan mendeteksi asap dengan jarak deteksi yaitu 1-2 meter per menit. Selanjutnya, pompa akan menyala dan sprinkler akan otomatis menyiram ruangan yang terdeteksi asap. Penyiraman akan terus dilakukan sampai sensor tidak mendeteksi asap pada ruangan tersebut. Nah, jadi alat ini akan selalu menyala jika mendeteksi asap dan masih ada api. Jadi air akan terus keluar sampai api atau asap tidak terdeteksi lagi oleh sensor. Nah, lalu komponen yang digunakan pada prototipe ini yang pertama ada tentunya program logic control atau PLC. PLC merupakan suatu bentuk khusus pengontrol berbasis mikroprosesor yang memanfaatkan memori yang dapat diprogram untuk penyimpanan instruksi-instruksi dan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi semisal logika, sequencing, pemaktuan timing, mencacah atau penghitung, dan aritmatika guna mengontrol mesin-mesin dan proses-proses dan dirancang untuk dioperasikan oleh para insinyur yang hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai komputer dan pemrograman. Piranti ini dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya programmer komputer saja yang dapat membuat atau mengubah program-programnya. Lalu yang kedua ada sensor suhu LM35. Sensor suhu LM35 ini berfungsi untuk mengubah besaran fisik yang berupa suhu menjadi besaran elektrik tegangan. Sensor ini memiliki parameter bahwa setiap kenaikan 1 derajat tegangan keluarannya naik sebesar 10 mV. Dengan batas maksimal, keluaran sensor adalah 1,5 volt pada suhu 150 derajat Celcius.
Pada perencanaan, kita tentukan keluaran ADC mencapai full scale pada saat suhu 100 derajat Celcius, sehingga tegangan keluaran transducer sama dengan 10 mV per derajat Celcius dikali 100 derajat Celcius sama dengan 1 volt. Pengukuran secara langsung saat suhu ruangan keluaran LM35 adalah 0,3 volt atau 300 mV. Tegangan ini diolah dengan menggunakan rangkaian kondisi sinyal agar sesuai dengan tahapan masukan ADC. Sensor suhu tipe LM35 merupakan IC sensor temperatur yang akurat yang tegangan keluarannya linear dalam satuan Celcius. Jadi LM35 memiliki kelebihan dibandingkan sensor temperatur linear dalam satuan Kelvin karena tidak memerlukan pembagian dengan konstanta tegangan yang besar dan keluarannya untuk mendapatkan nilai dalam satuan Celcius yang tepat. Lalu ada sensor asap. Nah, sensor suhu tipe LM35 tadi merupakan IC sensor temperatur yang akurat yang tegangan keluarannya linear dalam satuan Celcius. Jadi LM35 memiliki dibandingkan sensor temperatur linear dalam satuan Kelvin karena tidak memerlukan pembagian dengan konstanta dengan yang besar dan keluarannya untuk mendapatkan nil smoke detector. Nah, smoke detector adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya gumpalan asap pada dasarnya. Prinsip kerja dari sensor asap adalah mendeteksi keberadaan asap hasil pembakaran seperti asap CO2 dan lain sebagainya. Jika sensor tersebut mendeteksi keberadaan asap hasil pembakaran tersebut di udara dengan tingkat konsentrasi tertentu, maka sensor akan mendeteksi bahwa terdapat asap di udara. Ketika sensor mendeteksi keberadaan asap tersebut, maka resistensi elektrik sensor akan turun sehingga dapat diketahui keberadaan asap di udara. Asap adalah keseluruhan partikel yang melayang-layang, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, hasil dari suatu pembakaran. Nah, dikarenakan asap bersifat naik ke atas, umumnya pendeteksi asap dipasang di langit-langit atau di dinding dekat langit-langit untuk mempertinggi tingkat kemungkinan membangunkan penghuni yang sedang tidur. Selanjutnya ada alarm. Alarm di sini secara umum dapat didefinisikan sebagai bunyi peringatan atau pemberitahuan. Dalam istilah jaringan, alarm dapat juga didefinisikan sebagai pesan berisi pemberitahuan ketika terjadi penurunan atau kegagalan dalam penyampaian sinyal komunikasi data ataupun ada peralatan yang mengalami kerusakan. Pesan ini digunakan untuk memperingatkan operator mengenai adanya masalah atau bahaya pada jaringan. Alarm memberikan tanda bahaya berupa sinyal bunyi ataupun sistem penghindar api. Nah, merupakan sebuah sistem terintegrasi yang didesain untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran. Alarm tersebut memberikan peringatan dalam sistem evakuasi dan dilanjutkan dengan sistem instalasi pemadam kebakaran secara otomatis maupun manual. Peralatan utama dalam pengendali sistem ini adalah Main Control Fire Alarm atau MCFA atau Fire Alarm Control Panel atau FACP yang menerima sinyal masuk dari semua detektor serta komponen pendeteksi yang kemudian memberikan sinyal keluar melalui komponen keluaran yang sudah ditetapkan. Lalu komponen yang keempat ada pompa. Pompa adalah alat untuk menggerakkan cairan atau adonan. Pompa menggerakkan cairan dari tempat bertekanan rendah ke tempat dengan tekanan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi perbedaan tekanan ini maka diperlukan tenaga. Nah, pompa untuk udara bisa disebut kompresor kecuali untuk beberapa aplikasi bertekanan rendah seperti di ventilasi, pemanas, dan pendingin ruangan, maka sebutannya menjadi fan atau penghembus. Untuk diagram untuk skematik perancangan rangkaian, pertama di sini ada diagram blok. Di sini untuk inputnya berupa sensor asap dan sensor api. Ya, sensor asap di sini berguna untuk mendeteksi asap dan sensor api juga berguna untuk mendeteksi api yang keluar. Nah, jika sensor ini mendeteksi asap dan api, maka akan diproses langsung ke PLC. Nah, di PLC ini nanti akan memproses dari sensor yang asap dan api dari inputnya. Nah, setelah dari PLC, maka setelah diproses di PLC, maka akan keluarannya alarm akan menyala, lalu pompa yang pertama alarmnya akan menyala, lalu pompa air akan menyala juga, yang mana pompa air akan mengalirkan air dengan tekanan tertentu. Nah, lalu sprinkler akan mengeluarkan air yang sudah dialirkan dari pompa air.
Lalu lalu selanjutnya ada flowchart. Di sini flowchart yang pertama itu start di sini langsung menginisialisasi input. Nah, setelah input lalu sensor akan membaca suhu. Nah, jika suhu sama dengan 40 derajat Celcius, maka pompa akan aktif. Nah, setelah pompa aktif, maka alarm juga akan menyala. Nah, jika suhu tidak atau kurang dari 40 derajat, maka sensor asap akan mencoba membaca apakah ada asap atau tidak. Nah, jika sensor asap membaca ada asap yang terdeteksi, maka alarm akan aktif. Lalu sprinkle akan menyala dan mengulang seperti itu. Nah, lalu untuk flowchart yang proses manualnya, di sini diagram flowchart manual ini memperlihatkan program yang diawali dengan penekanan tombol manual atau push button yang mengakibatkan memori dalam PLC M0 bernilai 1. Nah, M0 bernilai 1 mengakibatkan pompa dan alarm aktif. Nah, tombol manual ditekan sekali lagi mengakibatkan memori dalam PLC M1 bernilai 0. Nah, M1 bernilai 0 mengakibatkan pompa dan alarm akan mati. Nah, jika tombol manual ditekan selama kurang dari 2 detik mengakibatkan penundaan waktu hidup area memori T192 yang bernilai 00200. Menunda waktu hidup sama dengan nilai timer T1920020 mengakibatkan pompa dan alarm akan mati. Nah, menunda waktu hidup kurang dari nilai timer T1920020 mengakibatkan pompa dan alarm aktif. Posisi pompa dan alarm aktif, tombol manual ditekan sekali lagi mengakibatkan M1 bernilai 0. M1 bernilai 0 akan mengakibatkan pompa dan alarm mati. Nah, tombol manual tidak ditekan mengakibatkan nilai memori dalam PLC M0 bernilai 0. Memori 0 bernilai 0 akan mengakibatkan pompa dan alarm akan mati. Nah, untuk simulasinya kita bisa langsung coba saja ya. Sini. Nah, ini untuk program PLC-nya. Ada start. Ini ada relay asap, relay api, ada lampu indikator. Nah, di sini jika start, jika sistem dimulai, maka sensor asap atau sensor api akan mencoba mendeteksi asap atau api. Nah, jika sensor asap terdeteksi atau api terdeteksi, maka antara dua alarm ini akan menyala, yang mana setelah alarm menyala, motor pump akan aktif dan sprinkle akan mengalirkan air. Ya, kita langsung coba ke HMI-nya untuk mengetesnya. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwa jika asap terdeteksi, nah di sini maka alarm akan menyala. Yang mana setelah alarm menyala, maka pompa atau indikator juga akan menyala. Nah, jika api akan terdeteksi, nah di sini lampu indikator akan menyala dan pompa akan siap mengalirkan air. Lalu di sini air akan mengalir untuk mencoba memadamkan api. Nah, jadi seperti itu cara kerja atau pengimplementasiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau ada kesalahan, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dikarenakan sayanya lagi kurang sehat atau ada suara-suara yang mengganggu. Mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.